Pengantar Rekayasa dan Desain. Mata kuliah ini mempelajari tentang peran rekayasa dan desain dalam masyarakat, profesi insinyur, aspek-aspek dalam rekayasa, elemen kunci dalam analisis rekayasa, langkah penyelesaian masalah atau problem solving, konsep energi, konversi dan konservasi, penerapan prinsip sains dan matematika dalam rekayasa serta pengenalan beberapa disiplin rekayasa. Dengan dosen pengampu mata kuliah, pengantar rekayasa dan desain, ada Ibu Insinyur Munifah, Master of System Industrial Engineering, Magister of Teknik, dan asisten dosennya ada Kak Arifa Wulandari, Sarjana Pendidikan, dan Kak Anissa Putri Windasari, Sarjana Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hasna Rifki Afifah, biasa dipanggil Hasna, dengan NIM I03200047. Saya berasal dari Kabupaten Sukoharjo, dan saya berasal dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Hari Bahmana dengan NIM I03200045. Asal saya dari Kabanjahe dan saya berada di kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Raffi Susanto. NIM saya I03200065. Alamat rumah saya di Jalan Kresna, Blok B4, nomor 12, PT Medri Sawit, Jakarta Timur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad Akil dari kelompok 1 dengan NIM I03200048. Saya beralamat di Bekasi Selatan, Jawa Barat, Perumahan Tamin Peninsula, Blok G nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan keren. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang kami hormati, Ibu Munifah selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Rekayasa dan Desain, Mbak Anissa dan Mbak Arifah selaku asisten dosen, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melakukan kebaikan dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terluka mungkin pernah membekas. Semoga di bulan suci Ramadan ini dapat dimaafkan segala kesalahan kita yang apabila ada langkah yang membekas lara di dalam hati. Ramadan adalah bulan di mana kita membuktikan wujud cinta pada setiap kesempatan yang berlipat-lipat. Di penghujung bulan Ramadan ini, kita harus senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita sebagai umat muslim memanfaatkan momen-momen terakhir ini di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang karim, yang bagi kita semua, dan juga semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan dan kesejahteraan darinya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh atau bersabar. Mengeluh silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silakan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Perhatikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik? Kata Quran, kalau sedang diuji dengan masalah, sabar, caranya adalah terima itu sebagai bagian ketentuan Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu, 157-nya, ulaika alaihim salawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Warahmah, ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun, setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا.
salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan. Maulana Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana ya Maulana ya Sami'u ana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana. Ada dua waktu doa yang makbul dan diijabah oleh Allah SWT. Waktu sahur, artinya mendekati subuh, sebelum azan subuh, di situ doa makbul. Istighfar, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita berdoa hajat kita kepada Allah SWT. Yang kedua, doa yang tidak ditolak dan dijamin makbul di sisi Allah saat buka puasa. Maka mohon sediakan waktu sebentar sebelum azan maghrib, kira-kira 5 minit atau 10 minit, dikosongkan waktu, tidak ada kegiatan selain fokus berdoa. Alhamdulillah, walaupun kita menghadapi ujian COVID-19, saya masih merasa banyak nikmat. Pertama nikmat yang saya sendiri rasakan, kebahagiaannya dan nikmatnya yang sangat luar biasa adalah selalu di rumah bersama keluarga. Ternyata selama ini saya tidak berkesempatan bersama keluarga. Selama ini terlalu sibuk untuk urusan umat, urusi banyak kebutuhan umat, dakwah ke sana sini. Bagaimana kita bisa safari dakwah? Tapi karena COVID-19, lebih banyak berdekatan dengan istri, berdekatan dengan anak-anak. Bisa saya memperhatikan, oh ternyata selama ini anak saya tidak begitu dekat, tidak kenal baik, karena sering saya tinggalkan mereka demi dakwah dan safari dakwah. Berarti salah satu hikmah yang kita dapat di dalam ujian ini, kita bisa bergabung dengan keluarga kita. Bisa lebih mengenal dengan keluarga kita. Bisa mendengar curhatan dari istri kita, dari suami kita. Kita bisa memperhatikan cara salat anak kita, cara wudu anak kita. Berarti itu nikmat sebenarnya. Berarti bala ini menantarkan nikmat. Walaupun kita tidak bisa melihat, karena kita fokus memperhatikan corona COVID-19, tidak terasa nikmat yang kita rasakan saat ini. Sekarang karena lagi di rumah, lebih banyak mengkhatam Al-Quran. Lebih banyak bisa beribadah. Lebih banyak berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak muhasabah diri, lebih banyak taubat. Karena ini bala turun, yang diundang bala atau mengundang bala adalah
dosa dan maksiat, berarti salah satu yang mengangkat bala dan corona ini adalah taubat kita. Dan taubat tidak harus di masjid. Bulan Ramadan kan bulan taubat. Kita bisa mengajak kita bersama-sama gerakan taubat nasional dari rumah kita masing-masing. Kita tunjukkan taubat kita, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dan serius permohonan maaf kepada Allah dan meminta diampuni oleh Allah dan membukakan pintu taubat bagi kita, insya-Allah Allah melihat kejujuran kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tidak habis Ramadan, pasti akan sudah kepergian bala ini dan wabah ini. Berarti jamaah sekalian, ibadah di dalam musibah ini, kita harus pertama lebih banyak taubat sama Allah Subhanahu wa taala, membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha memiliki saham dalam kebaikan. Apapun kebaikan kita lakukan, untuk anak yatim, untuk duafa. Dalam minggu ini insya-Allah kita akan gerakkan, dan saya harap semua berkenan gabung dalam gerakan #sambung amal, yang insya-Allah merupakan gerakan untuk semua warga duafa. Bagaimana kita mengajak satu orang membantu satu keluarga, mendapatkan sembako yang isi makanan pokok yang pokok-pokok yang untuk kebutuhan keluarga, kemudian juga kita isi kepada warga duafa THR yang mereka bisa menutupi kebutuhan mereka. Saya harap gerakan ini merupakan salah satu sedekah kita, karena salah satu yang menolak bala adalah sedekah. Yang mengangkat bala adalah sedekah. Selain taubat adalah sedekah yang membawa atau menyelamatkan kita dari bala wabah ini. Apalagi kalau sedekah ramai-ramai, bersama-sama, gerakan. Makanya kita ciptakan gerakan ini, #sambung amal, karena ingin semua kita lipatkan. Satu orang membantu satu keluarga, demi kita membahagiakan masyarakat kita yang duafa, dan mudah-mudahan wasilah kita bersedekah membahagiakan orang lain. Semoga Allah balas membahagiakan kita. Di antara kebahagiaan kita, terangkat bala corona ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan dalam wabah ini, musibah ini, adalah lebih banyak memperhatikan Al-Quran. Bukan hanya membaca, kalau bisa tingkatkan simak, mendengar bacaan. Murattal, CD murattal, ayat-ayat murattal. Kita banyakkan, berbanyak murattal CD. Alhamdulillah kita setiap hari live di YouTube kami, kita membuka tadarus Al-Quran setiap hari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, setiap hari 1 juz, dan insyaAllah tujuan kita mengkhatam 30 juz demi keselamatan negeri kita Indonesia dari wabah corona ini. Dan Alhamdulillah banyak ribuan yang telah ikut live melalui YouTube kami untuk bersama-sama. Ada yang membaca bersama-sama, ada yang hanya simak mendengar. Dan insyaAllah yang membaca Al-Quran dan simak mendengar Al-Quran melalui live kita, Alhamdulillah melalui tadarus kita, insyaAllah mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana kata guru saya yang memfatwahkan, beliau berkata, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang mendengar dan yang membaca pahalanya sama. 1 huruf 10 kebaikan. Di antara yang perlu kita perhatikan, tahajud, salat malam. Kita di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk salat malam. Dan afdalus salati ba'dal faridah, salat yang termulia sesudah salat fardu, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, adalah salat malam. Dan salat malam tidak semestinya habis isya langsung. Mungkin habis isya kita masih duduk bersama keluarga, bisa makan malam, nanti bisa ditunda. Bisa sekalian waktu tahajud di atas jam 1 atau jam 2, boleh jam 3, bahkan boleh jam 4. Tahajud itu tidak harus 1 jam, tidak harus 2 jam, walaupun hanya 15 minit, walaupun hanya 2 rakaat, tapi salat yang benar-benar tenang gerakannya, tenang bacaannya, tenang rukuknya, tenang sujudnya, walaupun 2 rakaat, dan tutupi dengan witir, sudah merupakan salat malam dan tertulis nama kita di sisi Allah, orang-orang yang ahli tahajud atau ahli salat malam. Dan Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah yang menjaga salat malam. Autiru,
Inna Allah witir, yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan amal saleh. Mungkin karena kemarin sebelum ujian ini, sebelum wabah ini, kita berkeinginan banyak amal saleh, berbanyak amal saleh, tapi dihalangi dengan kesibukan. Ada yang sibuk cari nafkah dan rezeki, ada yang sibuk urusan kerjaan, ada yang sibuk ke sana kemari. Sekarang kita punya kesempatan, tidak ada banyak kesibukan, berarti kita kesempatan cita-cita yang selama ini kita bisa wujudkan bersama. Kita berharap anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kita berharap bisa memperbaiki bacaan kita. Minimal bisa membaca Al-Quran dengan baik. Di antara amalan yang perlu kita perhatikan adalah doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua waktu doa yang makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur, artinya mendekati subuh, sebelum azan subuh, di situ doa makbul. Istighfar, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita berdoa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah di saat ini, Allah kita memohon keselamatan negeri kita dari wabah corona ini. Yang kedua, doa yang tidak ditolak dan dijamin makbul di sisi Allah saat buka puasa. Makanya saya mohon ibu-ibu yang lagi kesibukan untuk menyediakan makanan buka puasa untuk keluarganya, jangan terlalu banyak sibuk untuk urusi makanan keluarga. Kalaupun terpaksa karena melayani keluarga, boleh dan itu berubah ibadah. Tapi mohon sediakan waktu sebentar sebelum azan maghrib, kira-kira 5 menit atau 10 menit, dikosongkan waktu, tidak ada kegiatan selain fokus berdoa. Doa sambil menunggu buka puasa. Begitu anda buka puasa dan saat buka puasa kabul doanya, habis buka puasa masih di atas tempat makanan atau meja makanan, masih ada sekitar situ, kita belum pisah dari tempat makanan, masih di situ juga terkabul doa. Kita bancatkan doa kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menabulkan. Karena Rasulullah SAW menjaminkan doa terkabul wa da'watus shaimi 'inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat membuka puasanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harap amalan-amalan yang saya sampaikan, sedekah dalam ujian ini, karena sedekah mengangkat bala, berbanyak memperhatikan Al-Quran, ambil keringanan dalam Islam, kita lebih baik di dalam kondisi ini adalah salat di rumah. Kita jaga, kalau perlu kita keluar, tolong jaga, selalu jaga kebersihan dan selalu gunakan masker. Hati-hati dan waspada, kalau bukan untuk dirinya, tapi tolong untuk anaknya sendiri dan keluarga yang ada di rumah. Berbanyak baca Al-Quran sambil kita khatam, berbanyak jaga salat tahajud. Boleh habis Isya kita salat malam atau bisa kita tunda. Seandainya ada yang berkenal salat malam habis Isya, kemudian dia bangun lagi malam hari sebelum azan subuh, apakah boleh saya telah tahajud atau salat malam lagi? Boleh lagi, asal jangan witir 2 kali. Kalau sudah witir di awal malam, tidak boleh witir lagi di akhir malam. Kalau tarawih di awal malam, kita tarawih tapi tidak ditutupi dengan witir, berarti boleh kita tunda witirnya menjadi penutup salat tahajud kita. Kemudian doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah muhasabah para jamaah sekalian. Berbanyak munajat kepada Allah. Saat ini Allah menunggu titisan air mata yang ikhlas dari mata kita. Allah menunggu bisikan doa yang murni ikhlas karena Allah. Allah masih menunggu kesucian hati kita. Allah menunggu titisan air mata saat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Dan ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terangkat segera bala ini dan ujian yang kita hadapi. Ternyata titisan air mata karena Allah sangat mahal dan sangat berharga di sisi Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan orang-orang
yang menangis karena Allah, meneteskan air mata karena Allah, akan Allah Subhanahu wa taala, sebab titisan air mata dijaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Siapa Bapak Ibu yang tidak berkenan selamat dari neraka Jahannam? Titisan air mata menantarkan kita insya-Allah bebas dari neraka Jahannam. Apalagi bulan suci Ramadan, bulan tertutupnya neraka serapat-rapatnya dan terbuka pintu surga seluas-luasnya. Manfaatkan Ramadan adalah Ramadan kedermawanan, Ramadanlah bulan kebaikan. Rasulullah SAW dikenal orang yang paling dermawan dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW termasuk manusia yang terdermawan, yang paling dermawan, tapi lebih terlihat kedermawanannya menjadi kenyataan dan jelas dilihat dan diperhatikan oleh orang adalah di bulan suci Ramadan. Lebih tinggi kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua Bapak Ibu di belakang layar ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah dari segala bahaya wabah ini lahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan kesempurnaan, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita semua tertulis nama kita, orang-orang hamba yang diterima puasanya, yang diterima amal ibadahnya, yang diterima salat tarawihnya, tahajudnya, bacaan Qur'annya, dan mudah-mudahan kita tertulis nama kita menjadi ahli surga dan bebas dari neraka Jahannam. Sebagaimana Allah mudahkan melalui fasilitas media online, kita bisa menjalani silaturahim, bisa bersambung, bersama-sama tukar ilmu, tukar fikiran, menambah wawasan. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya titip mohon doakan dan insya-Allah berkenan bergabung dalam gerakan kami #sambung amal, satu orang membantu satu keluarga. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa ghafara lana wa lakum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa berkah bagi kami, jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Berikanlah kepada Bapak Ibu dan semua keluarga besar FTP yang Allah mudah-mudahan Allah angkat darajatnya, muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, terkabul segala hajat. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampunilah segala dosa kami, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, guru kami Syekh Ali Jabir Hafizahullah Jazakallahu khair telah menyampaikan materi yang sangat baik untuk kita semua. Dan mohon izin saat ini sebagaimana aturan yang telah kita tetapkan ini, insyaallah akan ada termin tanya jawab. Jadi mudah-mudahan antum berkenan ya, seandainya masih ada teman-teman yang ingin mungkin memberikan pertanyaan kepada antum ya Syekh. Ya, silahkan. Ya, baik kepada Bapak Ibu para pendengar kajian online BKKPT, kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya kepada guru kita Syekh Ali Jabir Hafizahullah. Kesempatan bertanya sudah kita buka, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan Fajrul Falah. Ustaz, saya mau tanya terkait ibadah iktikaf di 10 malam terakhir. Iktikaf kan dilakukan di masjid ketika 10 hari terakhir Ramadan. Terkait sama
wabah COVID ini, gimana kita cara melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Itu aja Ustadz. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Irwan, pertanyaan yang bagus dan sangat dibutuhkan. Memang selama ini kita tahu i'tikaf itu di masjid. Tapi karena ujian dan COVID-19, i'tikaf itu kan sunnah. Kalau salat wajib 5 waktu fardu, salat wajib saja, atau salat berjamaah yang merupakan wajib di dalam pandangan Islam, kita boleh tinggalkan salat berjamaah di masjid dan kita ganti dengan salat jamaah di rumah, apalagi i'tikaf. Karena level tingginya ibadah salat jauh lebih besar daripada i'tikaf sendiri. Karena i'tikaf hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan sebenarnya inti daripada i'tikaf, walaupun pandangan ulama fikih mengambil i'tikaf tidak sah hanya di masjid. Tetapi dalam kondisi wabah ini, corona ini, dan saya harap dari Majlis Ulama Indonesia cepat bisa mengeluarkan fatwa, karena saya mengambil makna dan dari pandangan perbedaan di antara ulama fikih mengenai i'tikaf. Inti daripada i'tikaf sebenarnya bukan i'tikaf tempat saja, tetapi inti daripada i'tikaf adalah i'tikaful qalbi. Bagaimana i'tikaf qalbu dan dikosongkan qalbu dari urusan dunia. Saya pernah beberapa tahun lalu di bulan suci Ramadan saya diundang acara i'tikaf akbar di salah satu masjid besar. Dan saya kunjungi ke masjid tersebut untuk isi tabligh akbar di acara i'tikaf akbar malam 27. Ternyata separuh masjid, ada separuh masjid tidur, separuh masjid yang tersisa main HP. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang saya pandangi dengan mata sendiri, yang saya memperhatikan 2 atau 3 orang yang membaca Al-Quran atau berzikir atau berdoa. Jadi sebenarnya i'tikaf, kalau kita lihat i'tikaf Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur malam. Kalau kita bicara i'tikaf yang hakiki, i'tikaf yang sesungguhnya, tidak pernah tidur malam. Dan kita memperhatikan kondisi dan budaya di Indonesia secara umum, ya, mungkin ada orang bisa, tapi secara umum kebanyakan tidak mampu menahan diri tidak tidur malam sampai subuh. Apalagi tidak tidur malam artinya sibuk dengan aktivitas ibadah, antara salat 2 rakaat, kemudian baca Quran, nanti lanjut lagi salat 2 rakaat, zikir, nanti lagi salat 2 rakaat, kemudian doa, nanti lanjut lagi salat sampai mendekati azan subuh. Dan ini itu pun menurut saya, di pandangan saya melihat kebiasaan di Indonesia, hal ini sangat sulit. Mungkin ada hamba-hamba yang terpilih yang mampu melaksanakan aktivitas seperti ini. Sekarang solusinya apa? Kita ingin beriktikaf, tapi kita akan menghadapi COVID-19. Dan kita khawatir kalau ke masjid niatnya melaksanakan sunnah, tapi khawatir juga kena corona atau COVID-19. Kita ingat pertama, kata Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah biqadarillah. Kita melarikan diri dari takdir Allah wabah ini dengan takdir Allah, berikhtiar. Salah satu takdir Allah ikhtiar kita adalah kita diam di rumah. Berarti kita milih i'tikaf di rumah. Inti daripada i'tikaf jangan hanya difikirkan soal tempat, tapi perlaksanaannya. Isinya apa? Itu yang kita butuhkan. Kalau soal tempat, ada orang i'tikaf di masjid, tapi isinya main HP, atau tidur-tiduran, atau ngobrol, bahkan ada yang ghibah, ada yang namimah, berarti sia-sia i'tikafnya. Ya udah, sekarang dalam kondisi kita terpaksa tidak bisa ke masjid, kita bisa laksanakan i'tikaf di rumah, walaupun hanya waktu sesaat yang kita mampu sesuai kemampuan kita, misal dari jam 1 sampai subuh, atau jam 2 sampai subuh, mana yang kita mampu, dan disitulah kita maksimalkan beribadah. Tapi kalau mau ikuti sesuai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selama i'tikaf 10 malam tidak pernah tidur malam hari sampai subuh. Sibuk aktivitas ibadah di antara tahajud, baca Quran, zikir, doa, istighfar dan seterusnya. Silahkan manfaatkan suasana i'tikaf di rumah. Intinya bukan tempat, tapi intinya isi i'tikaf ni apa. Sibukkan i'tikafmu dengan berbanyak ibadah. Semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
Kita sebenarnya, kan saya di awal ceramah tadi, di awal tausiah tadi, saya menyampaikan ada berita gembira. Orang-orang yang tidak berkesempatan, ketika dia sehat, dia rajin salat di masjid. Tapi karena kondisi wabah ini, dia merasa sedih tinggalkan masjid. Rasul menjaminkan, walaupun dia salat di rumah, tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Karena ada alasan. Alasannya apa? Dia bukan tambah alasan dia tidak mau salat di masjid, tapi karena terhalang gara-gara corona. Sekarang i'tikafnya sama hukumnya. Kalau salat wajib berlaku, apalagi yang hukumnya sunnah. Berarti ketika i'tikaf, kami ingin i'tikaf, saya juga sendiri. Saya mendorong Mbak Irwan dan semua teman-teman ingin i'tikaf di masjid. Tapi bagaimana kondisi seperti ini? Bisa jadi ke depan atau masa yang akan datang lebih parah kondisi corona dan bisa membahayakan kita. Dan di dalam Islam lebih baik mendahulukan, mendepankan, menolak madarat daripada membawa maslahat. Ada maslahat saya i'tikaf, tapi ada madarat bisa kena corona. Berarti di sini ada dua hal. Ada manfaat, ada madarat. Di dalam Islam lebih baik kita mendahului madarat daripada manfaat. Berarti di sini madarahnya bisa kena corona, berarti saya lebih baik tidak usah. Lebih banyak i'tikaf di rumah, tapi intinya berbanyak ibadah di dalam rumah. Dan insya Allah pahalanya sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan pahala i'tikaf kita seperti kita lagi i'tikaf di masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, pada para jamaah sekalian, masih ada waktu 5 menit bagi yang ingin bertanya kembali. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz Riki, mau izin mohon tanya Ustadz Riki. Assalamualaikum, silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum Ustadz Jaber. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Yang ingin kami tanyakan mengenai sholat id nanti Pak Ustadz. Jadi kalau seandainya nanti kondisinya masih seperti ini, apakah bisa menyelenggarakan sholat id dengan keluarga sendiri gitu Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang virus. Apakah virus ini bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah gitu Pak Ustadz? Jadi pertama tentang sholat id, yang kedua tentang virus itu Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Pertama, sebenarnya saya masih mengharapkan ada arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya sebagaimana sayang sekali masih Majelis Ulama Indonesia dalam kondisi wabah ini masih kalau bahasa saya supaya tidak disalahkan ya, bahasa masih telat untuk merespon kebutuhan umat. Sebenarnya sekarang umat ini sangat membutuhkan petunjuk. Umat ini saat ini membutuhkan arahan, dan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan ulama yang terpercaya dan kita hormati, mereka harus segera bisa memberikan solusi yang baik. Bagaimana? Jangan sampai ada orang umat ini kebingungan. Apalagi kalau di tengah umat sudah muncul ada yang bilang, "Dah, kita tetap di masjid, tetap kita i'tikaf." Masih ada orang yang mengajak-ajak. Jadi ini bertambah bingung ini. Dan kita semua berusaha menghormati perbedaan. Kita selalu berusaha menghormati semua para asatidz, para kiai, siapapun dan apapun pandangannya, apapun mazhabnya, kita selalu mengagungkan atau menghormati selama dia punya kebutuhan atau keinginan untuk memimpin umat kepada jalan yang benar dan jalan yang baik. Dan saya melihat sampai di Arab Saudi, Majelis Ulama di Arab Saudi sudah mengeluarkan fatwa, apalagi khusus yang merasa dirinya sudah sakit, diharamkan untuk ke masjid. Coba bayangkan, hukumnya haram. Bukan hanya menghindari, tapi hukumnya haram ke masjid kalau dia tahu dirinya sakit, bisa membawa penyakit kepada orang lain. Dan masalah corona ini, kita tidak bisa tahu diri sakit atau tidak. Saya sudah berkomunikasi sama beberapa dokter, dia bilang, menyampaikan kepada saya, yang paling bahaya kepada kita adalah orang pemuda yang fisiknya kuat, sehat, tapi sebenarnya hakikatnya dia sudah positif corona. Kemudian dia kembali beraktivitas normal, ke masjid, bertemu orang tua, atau dia pulang ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya, mungkin faktor usia, orang tuanya fisiknya lemah, atau dia sakit apapun,
kata para doktor, ini sangat mudah menular kepada orang tuanya dan menjatuhkan orang tua sakit. Bisa orang tuanya yang tua ini yang sakit lebih duluan jatuh sakit dibanding anaknya yang duluan positif corona. Dan di situ bahayanya. Dan Islam wa daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil maslahah. Di dalam kaidah Islamiyah adalah menolak madarat itu lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Memang salat Id maslahat, salat Jumat maslahat, salat tarawih maslahat, i'tikaf itu maslahat untuk menunjukkan kebersatuan umat. Tapi kalau maslahat ini bisa mengundang bala, bisa mengundang madarat, kata pandangan Islam lebih baik gara-gara madarat ini yang ada, kecuali maslahat menjaminkan tidak ada madarat. Kalau ada menwujudkan maslahat, misal kita sangat membutuhkan salat berjamaah, sangat membutuhkan i'tikaf, Jumatan, salat Id, apalagi salat Id kan cuma satu kali setahun. Kita sangat membutuhkan mengadakan salat Id. Tapi coba apa risikonya salat Id? Apakah bisa menghindari dari madarat? Kalau bisa menjaminkan tidak ada madarat, dianjurkan untuk melaksanakan salat Id. Tapi kalau mendatangkan madarat, di dalam kaidah Islam, madarat lebih didepankan daripada mendatangkan maslahat. Dan saya harap mudah-mudahan dalam doa kita, munajat kita bersama, mudah-mudahan insyaAllah tidak sampai habis Ramadan sudah betul-betul cerita corona ini sudah terangkat dan kepergian corona ini, supaya bisa kita beraktivitas dan salat berjamaah, paling tidak salat Id, Idul Fitri. Tapi seandainya dalam kondisi seperti ini, saya pernah membaca beberapa pandangan ulama fikih membolehkan kita salat di rumah. Kita melaksanakan salat Id di rumah masing-masing. Ada pandangan fikih, tapi bukan dalil ayat, bukan dalil hadis, tapi ijtihad para ulama fikih membolehkan, karena menurut pandangan fikih ulama tidak mengharuskan jumlah tertentu. Kalau misal Jumat masih ada berbeda pendapat. Ada yang berkata harus 40 jumlah jamaahnya baru sah salat Jumat. Ada yang berkata 20, ada yang berkata 12. Dan ini semua berbeda-beda pendapat antara ulama. Kalau kita lihat suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka tetap melaksanakan tarawih. Cuma yang hadir berapa orang? 7 orang. Dan 7 orang pun, coba bayangkan, Masjidil Haram yang menampung jutaan umat, tapi 7 orang yang diizinkan masuk. Dan 7 orang habis saya cek dan periksa, ternyata mereka adalah petugas-petugas yang diamanahkan untuk menjaga Masjidil Haram di sana. Memang kondisi ini sangat menyedihkan, sangat melukai hati kita. Jumatan hanya beberapa orang yang bisa hadir dan bisa datang. Kenapa Masjidil Haram tidak menghentikan salat tarawih? Daripada hanya jumlah sedikit, mendingan tidak usah salat tarawih sama sekali. Tetap mereka syiarkan supaya syiar Islam, apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang kegiatannya live ke seluruh dunia, supaya syiar ini terlihat di mata dunia, tetap tidak terputus walaupun dalam keadaan yang kita hadapi COVID-19. Seperti azan, walaupun kita tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, tetap dianjurkan kumandangkan azan. Seperti di masjid sekarang di kota Madinah dan di Makkah, saya kan keluarga saya semua di kota Madinah dan di Makkah, mereka semua menyampaikan semua masjid tertutup, tidak ada satu pun boleh buka. Salat Jumat maupun salat berjamaah, apalagi salat tarawih, tidak ada masjid yang buka. Hanya satu orang yang diizinkan masuk masjid, azan, habis azan kunci masjid lagi, keluar dari masjid. Ada beberapa masjid besar yang diizinkan oleh pemerintah di Arab di sana, di Timur Tengah mengizinkan, dan saya melihat teman-teman kirimkan video lagi salat tarawih imam sendiri, tidak ada makmum di masjid. Masih begitu besar, tapi imam hanya menghidupkan syiar tarawih supaya tidak dimatikan semua syiar-syiar Islam. Kemudian soal virus, Abah sudah bisa masuk kota Madinah dan Makkah. Virus ini alhamdulillah bukan Dajjal. Kalau Dajjal berarti tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Tapi kalau virus ini yang sesuai berita yang kami terima, banyak yang kena. Di kota Madinah sendiri, di kota Makkah sendiri, dan beberapa kota besar. Makanya di Arab Saudi sekarang lebih khusus, sudah mulai ada lockdown, tidak ada kegiatan. Apalagi di antara kota, sudah tidak boleh ada. Penerbangan sudah stop, transportasi sudah stop, kegiatan bahkan semua sekolah diliburkan, bahkan pemerintahan pun diliburkan. Sangat ketat.
Bahkan mulai diizinkan aktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 4 subuh. Kalau ada perlu, ada ke rumah sakit atau ada urusan penting. Kalau sudah jam 4 sore sampai jam 6 subuh besoknya, tidak boleh keluar apapun alasannya. Walaupun sakit parah, dokter yang akan datang ke rumah. Kalau butuh belanja makanan, ada yang mengantarkan petugas polisi, mengantarkan belanja kebutuhan sampai ke rumah masing-masing. Kalau ada yang keluar, alasannya karena anaknya lapar, mau beli susu, atau mau beli roti, atau mau beli apa, malam hari akan kena denda 40 juta rupiah. Begitu ketat mereka, walaupun mereka begitu ketat sebagai ikhtiar dan usaha mereka, tetapi tetap masih nampaknya di Arab Saudi, khususnya kota Madinah dan Makkah, peningkatan corona ini, positif corona itu cukup banyak di Arab Saudi. Bahkan di area masih besar. Makanya Arab Saudi, saya selalu memperhatikan, mereka ingin membuka tawaf, membuka sa'i untuk jamaah umrah, tapi waktu pernah ketika membuka, cukup ramai orang yang datang, habis itu ditutup kembali karena mereka melihat membawa madarat lebih banyak daripada membawa manfaat. Makanya mereka tutup kembali. Dan kalau seandainya diizinkan untuk tawaf, betul-betul jaga jarak dan hanya pilihan orang. Sebelumnya diperiksa betul, baru diizinkan masuk untuk area tawaf, dan tidak boleh bersamaan, harus jaga jarak, dan hitungan jumlahnya hanya mungkin 15 orang atau 20 orang. Bayangkan area tawaf yang bisa mencukupi ratusan ribu orang, diizinkan hanya 20 orang atau 15 orang. Makanya kondisi dan ujian ini sangat menyedihkan kita, tapi insya Allah di balik ujian ini ada hikmah yang barangkali kita belum tahu, tapi kita harap dengan keyakinan kita sama Allah, mudah-mudahan Allah segera menolong kita, khususnya umat Islam, agar kita bisa beraktivitas ibadah kembali dan normal sebagaimana semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiul Darajat, biasa dipanggil Rajat. Asal saya dari Indramayu dan saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Hafid Maulana Junizar, biasa dipanggil Hafid. Saya berasal dari Sukoharjo, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Rosida, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Boyolali dan saya berasal dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Prof. Anastarian Setiawan, biasa dipanggil Rian. Aku asalnya dari Karanganyar dan aku dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan ini Allah masih memberikan kita curahan kenikmatan yang begitu banyak. Terlebih-lebih Allah memberikan kita kenikmatan berupa iman dan Islam. Sehingga pada bulan Ramadan ini Allah masih menggerakkan langkah hati kita, masih memberikan kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan siam Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa juga memberikan kita pendidikan, memberikan kita tarbiyah,
untuk menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, kita diharamkan untuk lisan kita mengucapkan kebohongan. Diharamkan lisan kita ini untuk melakukan ghibah dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan aktsaru ma yutakhilun nasa naru famu wal farju. Aktsaru ma yutakhilun nas, kebanyakan manusia, kebanyakan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Aktsaru ma yutakhilun nasa naro, yang kebanyakan memasukkan manusia ke dalam neraka adalah famun wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah yang memasukkan banyak manusia dimasukkan ke nerakanya Allah. Salah satunya adalah mulutnya dan yang kedua adalah kemaluannya. Banyak orang dia tidak bisa menjaga mulutnya untuk senantiasa mencari ridha Allah, mengucapkan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lalu yang kedua kemaluannya, banyak godaan, digoda dengan hal-hal kemaksiatan syahwat, ya, yang mana ini lebih banyak setan menggoda. Maka kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita, kemaluan kita senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita tarbiyah untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam harus senantiasa menjaga lisan kita, agar lisan yang kita keluarkan itu adalah lisan yang baik. Baik. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya diamnya seseorang itu lebih baik daripada dia berbicara dengan sesuatu yang kotor atau buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berucaplah, maka katakanlah perkataan yang baik atau diam. Maka diamnya seorang muslim itu bisa menjadi ibadah ketika dia daripada berbicara melakukan perkataan yang buruk atau mengandung dosa. Maka diamnya itu bisa jadi ibadah. Diamnya ini bisa menjadi sebuah amal soleh ketika dia harus berbicara dengan dusta atau berbicara dengan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan anak Adam itu mereka tergelincir banyak melakukan dosa karena lisannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari At-Tabrani, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, "In aksara khataya bani Adama fi lisanihi." Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak itu ada pada lisannya. Maka momentum bulan Ramadan ini Allah memberikan kita tarbiyah. Mudah-mudahan lisan kita ini lisan yang senantiasa terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, sehingga kita bisa, lisan kita ini menjadi perkataan atau lisan yang senantiasa diridhai oleh Allah SWT. Nah, selepas di bulan Ramadan nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, lisannya mengucapkan yang baik, lisannya bisa terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan senantiasa lisannya ini diridhai oleh Allah SWT. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini membuahkan hasil. Lisan kita yang mungkin sering banyak dosa menjadi lisan yang bisa meningkatkan amal baik, amal soleh kita.
lisan yang nantinya bisa menjadi hujah, bahwasanya lisan ini senantiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Akhiru dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ayat selanjutnya ya. Maka tolonglah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Atuni zubaral hadid. Berilah aku potongan-potongan besi. Ya, potongan besi setinggi turun ke bawah nggak bisa, karena yang dibikin oleh Dzulqarnain bukan sadda, bukan dinding ke atas saja, tapi rojma, dinding ke atas dan dinding ke bawah. Jadi bawahnya katakanlah 50 meter, ke atasnya setinggi gunung. Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya nggak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Enggak, pulang aja. Suruh pulang. Nggak lulus gitu coba. Akhirnya karena nggak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling nggak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar, setelah sebulan di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah, saya nggak mau menganggap diri paling soleh ya. Cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir? Pengen jalan-jalan sih. Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, Masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir, kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar. Nelpon ibunya, Bu saya pengen lamar anak ibu. Oh, gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju Bu gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya. Udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada mungkin nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu. Duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin nggak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid. Kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya sampai ini kayaknya calon-calon nih. Saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu.
Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu, ya udah ikut saya aja Bu. Ada emang tahu? Insya Allah pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus ngadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Nggak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek, itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Bener Bu, coba deketin. Oh iya bener, alhamdulillah. Adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya. Sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar. Oh siap. Dah. Mulai, dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, nggak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan? Bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, nggak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis, judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja, Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, bener nggak ya Pak? Oh bener nih hadisnya emang sahih. Ini maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Itu tips, insya Allah nggak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan angger ya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itu labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar, yakin, dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga. Tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya nggak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, nggak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komenan Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru. Mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur.
Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah Rahimun, Rahmanun, Karimun, Jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya, kita marah sama orang lain. Terus kita maafin dia. Apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi, ditikung. Ustadz, nggak mudah Ustadz maafin yang kayak gitu-gitu Ustadz. Saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun ke-5 ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin biar Allah maafin saya. Emangnya kita nggak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, nggak usah jauh-jauh. Dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya. Sehingga sholat suka belang-belentong gitu, nggak rapi. Kadang sholat, kadang enggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas udah ABG dikit, usia 17 tahun masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah. Kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol, tapi tetap aja keras, nggak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta, dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh. Karena dia mungkin pakai kekuasaannya daripada nanti ramai dan makin besar, habisnya udahlah 2 juta. Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta. Lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash. Bukan sedekah, jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso. Tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi 2. Kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia nggak terlalu banyak kan. Kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia. Nggak terlalu enak juga mereka. Wah enak Pak Cik, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Nggak usah banyak-banyak datang. Pak Cik, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam mau apa? Bakso, kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda gitu.
Kalau yang datang macet-macet, 15 lah gitu ya. 15 macet, 15 mah. Untung nggak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakatnya kalau hilang sesuatu Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik, nyamber HP, jatuh, pecah layar depannya, udah nggak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh, langsung ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Nah ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh Note 5 harganya 10 juta. Diganti cash. Kadang Allah nggak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita nggak punya motor, putus lagi. Belajar berakat sama Allah teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu nggak pernah, pertama ingkar janji itu nggak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu nggak pernah misalnya, maaf ya, lagi sibuk, nggak ada tuh. Kita WA Allah, terus nggak dirit, itu nggak ada ceritanya. Contreng 2 sih, cuman nggak biru-biru, nggak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya mah nggak dirit misalnya. Itu manusia banget, Allah nggak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Nggak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus nggak dibayar, nggak dibales lama, nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu nggak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu nggak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh nggak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya, baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah, Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Nggak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu nggak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja nggak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan nggak dikasih apa-apa, itu nggak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu. Baru dikasih sama Raja Khurasan. Kasih baju. Bajunya warna merah. Bukan gamis ya, baju biasa. Warna merah. Dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat. Ngomongnya, Muhammad, itu baju bagus juga ya? Gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi tanya, kenapa mau? Gitu. Mau. Dibuka sama Nabi. Nabi pulang nggak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang nggak pakai baju masih keren ya, 6 pack gitu. Kita nggak pakai baju 0 pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu 6 pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda, itu kan kayak orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi nggak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai syalnya syal baru gitu. Untungnya nggak pakai kupluk baru ya, pakai syal doang gitu. Datang orang Badui ditarik syalnya, dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma, dari pagi belum makan. Untuk sahur aja nggak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih.
Jadi nggak makan sahur, nggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu nggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu nggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia nggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya. Allah yang yang menyelamatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat, ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nggak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib, budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib nggak pernah berputus asa kepada Allah, nggak pernah suuzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran, taruh di pintu-pintu rumah. Mau nggak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau nggak mau jangan dibales udah. Ternyata dari 100 selebaran nggak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet saya nggak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, Mas, suka sholat di masjid itu juga? Saya bilang, ya sesekali. Saya bilang, iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ, kata dia. Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil. Ya Muzammil tuh suaranya bagus ya. Ya alhamdulillah. Mas suka ikut talim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang. Oh iya hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek, kata dia. Saya mulai nih, nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? Iya Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka. Dan saya nggak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, 1 minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya. Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah nggak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah nggak pernah pundung. Itu bikin saya, iya ya Allah sering kita reject tapi nggak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lagi tuh. Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya. Nah itu saya bikin, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang, iya. Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit.
Dia mulai curiga gitu. Ngelihat ke belakang dia jadi, Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya, saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu. Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki. Langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan. Coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, Masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Memang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngeliat dia ngomong, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu Ustadz itu, tapi jangan di taklim yang berdua gitu. Gimana caranya? Istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh. Dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan. Saya order ojek online, dia ngambil. Akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih rame gitu. Heboh gitu kan. Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, kayak saya mah bukan tipe istri saya, justru dia nggak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyaklah. Pertama, dof lah ya, warnanya agak gelap, keseringan di pantai. Terus yang kedua orang Sumatera. Kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras mereka tuh orangnya nggak baperan. Keras doang, cuman nggak sampai ke hati. Ngomong nyapa, bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa. Oh ya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang nggak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya nggak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek pas kita mau foto wedding lagi tuh. Habis nikah mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar. Tapi di slow motion gitu. Saya kejar. Akhirnya karena nggak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngelihat kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun nggak? Oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun saya turun juga. Wah ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang. Wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abdul Somad. Enggak, main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya ayat-ayat cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang nggak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" Ya mau mau Ramadan tapi di rumah nggak ada kulkas. Ya udah berapa harga kulkas? Dikirim beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus, nggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah pasang, kirimin." "Adek butuh apa? Baju baru." Kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah, tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri tapi dia bisa terima. Pas saya datang kayak nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah.
Ustadz dilawan ya. Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah, yang itu banget, yang itu banget. 4 ciri yang ada, yang dia pantengin. Nggak boleh saya banget, ada pada saya 4-4-nya. Pak, saya tanya, kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima, apa? Hati kamu. Ya. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas, Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa yang vampir teh apa? Ya, New Moon ya, yang versi terbarunya kan ya. Nah, yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan. Belum pada nonton? Kompak. Nah, kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko, tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar berarti nggak ada akad sama Allah. Selama kita nggak melanggar syariat, Allah nggak akan biarin kita sendiri. Kayak tadi mau kerja, modalnya modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri nggak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya bukan mau berbuat dosa. Kerjanya mencari yang halal. Menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun nggak punya modal, Allah nggak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu nggak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga nggak diterima. Kamu nggak boleh di sini. Nggak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya. Kamu nggak boleh. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau nggak boleh ngajar ya udah saya nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah tahu gitu saya nggak akan capek-capek nerjemahin. Udah gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau nggak bisa terjemahin saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini nggak layak diterbitin. Nggak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua nggak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak nggak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri, bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya dibawa ke bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa. Angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat 2, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Ntar, Pak saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Sebelah. Udah, dikirimin, alhamdulillah nggak balik. Nggak ada yang transfer, nggak balik juga. Sekitar 70% nggak balik, cuma 30% yang balik. Oke, nggak masalah. 1.000 udah dikirimin, nggak balik. 2.000 lagi. Ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung yang biasanya diadain setiap beberapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Ya, akhirnya saya bikin X-banner. X-bannernya, orang kan judul buku segala macam. Enggak, wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan? Pencitraan ordai lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh, saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih, ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000, kelihatan lagi tuh. Saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih, jangan kelihatan duit 1.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku, pakai X-banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kurir, sekarang baju penulis, pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot, berdiri di depan itu.
Orang-orang lewat, Mas ini buku apa? Buku tentang Al-Quran Bu. Oh ya, siapa penulisnya? Oh Masya Allah, tanda tangan. Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kios kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli, jual, jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja, beli, jual lagi, beli, jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri. Karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya. Itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya, harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya, dan harus saya ngasih. Terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin. Sampai akhirnya yang saya cerita punya rumah, modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri mau motoran kayak gitu, tetap gak bawa jas hujan. Siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya ala sholah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung. Enggak, lagi jalan-jalan aja. Oh iya, ya Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz? Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. Kenapa nggak rumah saya aja? Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja Bu. Nggak apa-apa, lihat dulu rumah saya. Ada kolam renangnya loh Ustaz. Hah? Kolam renang? Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa, enggak Bu, itu mah bukan tipe saya. Saya nyarinya yang 2 kamar, yang tipe 45. Enggak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain. Dan saya mah enggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam. Besok saya tunggu ya Ustaz, datang nih. Pas datang, lihat. Emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, nggak akan diambil juga. Ya kata istri saya. Gimana Ustadz? Masya Allah rumahnya besar banget Bu. Ini udah ditawarin 700 juta, nggak saya kasih Ustadz. Itu Ustadz terserah Ustadz deh. Maksudnya 650. Nggak terserah Ustadz. Bu saya carinya cuma 300 juta. Ya diam sebentar, ya udah ambil aja. 300 juta. Saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. Uangnya cuma 30 juta Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz gak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya. Berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang? Enggak sih. Ditransfer ya udah. Berapa lama Pak? Terserah Ustaz. Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang, dingin, lama-lama nggak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, nggak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Gini jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak nggak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun nggak bisa ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba Ustadz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku. Karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh nggak bisa angkat tangan, nggak bisa gini. Jadi sholatnya nggak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia itu banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect karena dianggap Ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan, Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah sampai habis ini. Walaupun nggak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, iya.
Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang, anak muda itu rajin taklim ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau nggak kita meniti jalan Allah walaupun kadang nggak terlalu jelas, karena emang nggak mau ngasih tahu kepada kita Allah tuh semuanya, dikasih tahu hanya beberapa step ke depan biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka la yudayya'akallah, Allah nggak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila dari kita ada terdapat salah kata atau salah ejaan atau salah apapun itu. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dapat menjadi tolak ukur ibadah kita di bulan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.